Pemirsa, untuk membahas hasil quick count pemilu presiden, kita akan membahasnya bersama peneliti senior SMRC Saiful Mujani. Ya, Mas Saiful? Halo. Ya, saya Rike, Mas, di sini. Jadi masih terus menghitung quick count. Sekarang terakhir datanya sudah berapa, Mas? Tadi 97% yang sudah masuk. Ya, udah hampir 100% Sudah ya, hampir Mbak. 100% dan itu berubahnya tidak akan lebih dari 1%. Dan oleh karena itu kita sudah pastikan menurut versi quick count. Halo? Iya, Mas, saya mendengarkan. Menurut versi quick count adalah Jokowi JK jadi pasangan untuk presiden wakil presiden yang dipilih oleh rakyat. Ya. Mas Saiful, dari quick count yang dilaksanakan oleh SMRC ini, sebaran wilayah mana saja yang jadi kantong-kantong pemenangan Jokowi? Pertama adalah pemilih paling banyak ada di Pulau Jawa. Persaingan sangat ketat di Pulau Jawa. Cuman Jokowi diuntungkan karena dia punya kantong tradisional, yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, kemudian wilayah perebutan adalah Jawa Barat. Jawa Barat ke PKS dan Golkar cukup kuat di situ, maka tidak mudah ditaklukkan. Maka kompensasinya bagi tim Jokowi adalah dia harus menang di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu nampaknya pertempuran terjadi di Jawa Timur. Nah, maka dua provinsi ini dimenangkan oleh Jokowi. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur menang besar. Di Jawa Barat kalah. Seperti sudah diperkirakan ya dari survei-survei sebelumnya. Iya, betul. Dan kemudian Banten kalah, tapi kekalahan di Banten itu bisa ditutup oleh kemenangan di Jakarta. Karena Jokowi menang di Jakarta cukup signifikan, sekitar 10% selisihnya. Dan kekurangan di Banten juga sekitar 10%. Populasi pemilih di Banten dan di Jakarta itu kurang lebih sama. Hampir sama besarnya. Iya, sehingga bisa ditutup. Nah, jadi Pulau Jawa ini, Jawa Barat bisa ditutup Jawa Tengah karena apa? Walaupun populasi Jawa Barat lebih besar, tapi kemenangan Jokowi di Jawa Tengah sangat-sangat besar, 35% gapnya. Jadi 35. Jadi ditumpahkan kepada Jawa Barat jadi impas. Maka sekarang yang kuncinya ada di Jawa Timur. Menang 5% di Jawa Timur. Kira-kira kayak begitu atau 4%. Ya, Itulah selisih yang kita punya sekarang di tingkat nasional. Sekitar 5% berarti, 47 dan 52 ya Mas Saiful, betul, ya. Nah, lalu bagaimana sumbangan dari sebaran-sebaran wilayah lain misalnya di wilayah timur? Nah, di wilayah timur itu wilayah tengah dan timur ya. Tengah itu seperti Bali, seperti Kalimantan. Itu agak Bali sangat kuat. Tapi ada NTB di mana Jokowi kalah. Nah, itu pertama. Oleh karena itu Bali bisa menutup kekalahan di NTB. Di Jawa Timur, di Kalimantan dan di Sulawesi itu juga dimenangkan oleh Jokowi JK. Demikian juga di Papua. Sementara di Maluku itu seimbang. Nah, kemenangan di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur ini untuk menutup kekalahan di daerah beberapa provinsi di Sumatera. Terutama Sumatera Selatan, Aceh juga kalah. Tapi di Sumatera yang besar, Sumatera Utara dan Lampung, Jokowi menang. Jadi itu kompensasi kekurangan sedikit di Sumatera ditutup dengan kelebihan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur. Itu, Mbak. Mas Saiful, kelihatannya quick count yang dilaksanakan oleh SMRC ini konsisten dengan hasil-hasil survei yang dikeluarkan sebelumnya. Gapnya antara 5-6% ya, Mas? Iya, betul, sekitar itu. Jadi kita merasa di survei terakhir selisih kita sekitar 3% dan margin of error sekitar 3%. Jadi ya segitulah memang. Jadi suara yang belum menentukan pilihan sebelum pemilu ini nampaknya terdistribusi secara proporsional. Karena Pak Jokowi unggul sekitar 3%, maka dia juga ngambil lebih banyak dari yang undecided itu. Dan itu ditambahkan menjadi sekitar 5% begitu, Mbak Rike.
ada sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count dan kemudian lembaga survei yang menjadi landasan bagi pasangan Prabowo Hatta itu menyatakan bahwa Prabowo Hatta masih menang tipis. Ini gimana nih Mas? Ada beberapa lembaga survei yang hasilnya berbeda-beda untuk menentukan siapa pemenang Pilpres versi quick count. Pertama-tama adalah saya tidak etis mengomentari lembaga survei lain. Cuma saya bisa mengatakan dan membantu timnya Pak Prabowo untuk memahami apa itu survei. Yaitu kalau kita lihat yang ditampilkan di media, salah satu media itu hasil dari tim survei yang dijadikan dasar oleh Prabowo tadi, itu selisihnya di dalam margin of error. Ya, ada yang 1%, ada yang 3%. Iya, nah jadi yang kalau begitu kenyataannya data mereka pun tidak solid. Oleh karena itu Pak Prabowo tidak bisa mengklaim kemenangan atas dasar itu. Nah, lain dengan kita di sini yang perbedaannya sangat signifikan, ada yang 4-5% begitu. Sementara error di survei di quick count SMRC itu plus minus hanya 0,7%. Kita sampelnya paling besar dari semua lembaga-lembaga yang melakukan ini untuk antisipasi selisih yang tipis ini. Nah, kita punya pengalaman, saya sudah melakukan ini sejak pertama kali dikenal quick count di Indonesia dan tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan yang berarti. 2 pemilu sebelumnya ya Mas, dari pemilu ya, 2004, 2009 dan sekarang ini. Ya alhamdulillah itu sangat membantu menertibkan dan menenteramkan masa pemilih. Dibuat ada kepastian dan pegangan begitu. Terima Mbak Rike. Iya, ya kita masih tetap menunggu pengumuman resmi dari KPU, tapi sekali lagi Mas Saiful tadi menyatakan bahwa metodologi yang dilakukan untuk quick count ini bisa dipertanggungjawabkan, begitu Mas? Sudah terbukti. Pertama kita punya asosiasi dan kebetulan Asosiasi Lembaga Survei. Iya, lembaga survei. Kebetulan yang dijadikan landasan oleh Pak Prabowo itu juga anggota asosiasi kami. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, asosiasi akan mengaudit semua lembaga survei yang melakukan quick count ini. Siapa yang melakukan kebohongan dan sebagainya. Dan apabila itu terbukti, maka lembaga itu akan dikeluarkan dari asosiasi dan diumumkan ke publik tidak layak untuk dipercaya. Diaudit semacam uji metodologi begitu Mas? Diaudit semuanya, dari data mentahnya semuanya, bagaimana metodologinya dan seterusnya. Kita harus buka datanya. Itu yang terjadi saya percaya, karena quick count ini sangat sederhana, Mbak. Jadi kemungkinan melakukan kesalahan itu sangat kecil. Kemungkinan melakukan kesalahan sangat kecil, seharusnya begitu. Nah, kalau ada perbedaan yang begitu besar, pasti ada yang melakukan kebohongan di situ. Dan itu berbahaya untuk kegiatan ini. Baik, Mas Saiful, kita akan tunggu bagaimana nanti kemudian lembaga survei ini saling menguji begitu dan kita lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih, Baik. Mas Saiful. Terima kasih, Mbak Rike. Ya, pemirsa, Vote Your President program masih akan kembali dengan Rudi Andanu dan Veronica sesaat lagi.